Guru honor, gajinya horor. Kalau kami dari organisasi sendiri yang sudah lama mengabdi tidak perlu dites lagi. Oh, bebas hanya yang tes ke bawah itulah yang soal diperiksanya kepala-kepala sekolah SD sama SMP ya, terkait penyalahgunaan dana alokasi khusus. Kesannya PGRI ini diam. Di mana begitu solidaritas organisasi sesama guru ini? Jadi memang dengan rekomendasi itu PGRI lagi berupaya. Sudah berapa lama PGRI mengupayakan ini, Pak? Kalau upaya-upaya ini... Hai, selamat datang kembali di channel Kart Media dalam segmen D-Talk. Setelah hadir di studio kita ada Bapak Bakir Himajo, SPD, Pak ya. Selamat datang, selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke, seperti yang teman-teman tahu, beliau ini adalah Ketua PGRI Kabupaten Bool, Pak ya? Iya, betul. Iya. Nah, kalau berbicara tentang PGRI, Pak, di organisasi PGRI sendiri itu satu periode dia berapa tahun, Pak? PGRI itu satu periode 5 tahun. 5 tahun. Berarti Bapak sudah berapa tahun jadi ketua? Masuk 2 tahun, tahun kedua. Oh, oke, baik. Berarti dari 2020 ya? Iya, Desember 2020, masuk 2021 sampai sekarang 2 tahun. Sebelum jadi ketua PGRI pernah jabat apa di organisasi ini lagi, Pak? Dulu sebelum ketua PGRI Kabupaten Bool, saya sebagai ketua PGRI Kecamatan. PGRI Kecamatan Biau. Oh ya, di sini juga. Baru maju ke ketua PGRI. Berarti ketua PGRI ini di kecamatan ada juga ya? Iya, sampai pada tingkat ranting. Dari tingkat ranting, kemudian PC, itu kecamatan, baru ke kabupaten, ke provinsi lagi ada, sampai pada PB. Provinsi besar di pusat. Seperti itu ternyata luas ya. Saya pikir hanya skala langsung ke kabupaten saja, ternyata ada lagi ya, sampai ranting. Dia mulai dari ranting, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke PB. Oke, baik. Nah, selain aktif di PGRI, Pak, masih aktif mengajar juga, Bapak? Saya sekarang tugasnya sebagai Kepala SD 1 Biau. Oh, Kepala Sekolah. Kepala Sekolah. Sudah berapa lama jadi Kepala Sekolah, Bapak? Sudah mau hampir 10 tahun. Wah, Kepala Sekolah itu ya? Iya, Kepala di Sekolah. SD 1. SD 1 Biau. Di mana? Di Kulango ya? Di Kulango. Oh, oke. Sudah 10 tahun, luar biasa. Kalau Bapak sendiri mulai mengajar tahun berapa, Pak? Mengajarnya 2000. Oh, tahun 2000-an ya jadi mulai mengajar. Ini sudah 2022. Wah, berarti lumayan ya. Jangan-jangan ada sudah muridnya Bapak sekarang sudah jadi rekan guru. Kayaknya ada. Banyak. Kayaknya banyak. Iya, karena sudah lama. Ada di Bool sini malah. Dulu sudah ditol-toli. Nah, kalau bicara tentang guru ini teman-teman ya, Pak ya. Nah, di sini ada beberapa isu yang kita amati lagi banyak muncul seiring dengan beberapa waktu kemarin banyak isu muncul sehingga kita rangkum dalam beberapa poin. Mungkin bisa kita awali dengan banyaknya keluhan tentang guru honor, Pak. Jadi ada 2 kalimat yang mungkin menurut saya ini bisa mewakili keadaan para guru honor ini. Yang pertama adalah guru honor gajinya horor gitu. Yang kedua antara profesionalitas kerja sama kesejahteraan gitu. Nah, mungkin ini berawal kalau dari beberapa kali saya berbincang sama teman-teman yang kebetulan guru honor juga, sama kalau di Bool itu saya suka selancar komentar teman-teman di Facebook ya. Kalau orang Bool itu keadaannya adalah ya oke lah kalau misalnya gaji guru honor mohon maaf 1 juta atau ke bawah. Nah, diperparah dengan keadaan terimanya, Pak, yang mohon maaf lagi 3 atau 5 bulan sekali terima. Pertanyaannya adalah apa sih, Pak, permasalahan dasar yang menyebabkan situasi ini dan bagaimana upaya dari rekan-rekan PGRI untuk membahas atau bagaimana merangkul ini kan masih profesi ya, masih rekan profesi guru juga. Iya, baik. Kalau horor sih kayaknya tidak juga. Iya. Namanya kalau honor itu kan berarti mengabdi ya. Iya, guru honor. Honor itu ada honor sekolah, kemudian ada juga honor yang diberikan SK oleh Bapak Bupati, honor daerah. Nah, tenaga honor ini mereka di satuan pendidikan baik TK, SD, SMP, SMA tidak? Termasuk di SMA. Cuma kan SLTA itu dia di bawah kewenangan provinsi. Iya. Jumlahnya itu ya kurang lebih ada
453 guru honor di Buol saat ini. Yang tercatat 453. Yang tercatat itu ada 453. Wow. Setelah dikurangi yang lulus kemarin ada 100 lebih yang lulus itu 130 sekian. Berarti tinggal 300-an ya? Iya. Tidak, sisanya itu 453. Oh, sisanya 453. Oke, berarti sebelumnya 500 lebih ya sebelumnya. 500 lebih. Iya. Mereka terbagi ada di TK, kemudian ada di SD, ada di SMP. Iya. Ini saya hanya mencatat khusus yang ada pada wilayah kewenangannya kabupaten. Iya. Nah, teman-teman honor ini sekarang kan ada yang honor kontrak daerah, ada juga yang honor sekolah. Honor sekolah itu secara otomatis dibiayai oleh sekolah itu sendiri. Digaji oleh sekolah melalui dana BOS namanya. Dana BOS. Baik. Sedangkan honor daerah itu melalui surat keputusan bupati dan itu dibayarkan gajinya lewat APBD. Ya, nah, itu. Nah, cuman sekarang sejak P3K ini ada tes P3K itu yang lulus dari 100 lebih sekian itu oleh Menteri Keuangan setelah mereka dinyatakan lulus, pembebanan penggajian mereka itu dibebankan ke APBD, ke daerah. Okay. Nah, sehingga dengan pembebanan itu secara otomatis gaji guru yang dipakai untuk menggaji mereka ini diserap ke sana, ke mereka yang lulus P3K ini. Nah, sehingganya supaya teman-teman kontrak ini tidak putus kontraknya, karena kalau di Dapodik itu putus berarti oleh kementerian dinyatakan mereka tidak mengabdi lagi, bukan tenaga honor lagi. Benar. Kan kasihan. Sehingga ada upaya dari pemerintah daerah, penggajiannya dibebankan ke sekolah melalui dana BOS. Tentunya kalau melalui dana BOS penggajiannya itu disesuaikan dengan kemampuan sekolah itu sendiri. Oke, baik. Iya. Sehingga bervariasi ya, bervariasi. Sehingga itu ada upaya-upaya dari pemerintah daerah, tetap surat keputusannya itu melalui bupati, tapi pembebanan penggajian ke sekolah-sekolah. Nah, itu karena surat dari Menteri Keuangan itu, di mana dana yang harusnya menggaji mereka tapi terserap ke P3K tadi. Oke, sehingga yang harusnya kemarin lancar-lancar karena ada pembagian dana dan lain-lain sehingga agak menunggu waktu. Iya. Oke, tapi untuk teman-teman guru honor terutama yang digaji oleh pihak sekolah sebelum atau pada saat tanda tangan kontraknya atau di awal mengajar itu sudah diberitahu bahwa penggajiannya seperti itu. Iya. Terima gajinya setiap berapa bulan sekali itu. Iya, diberitahu karena misalnya pembebanannya ke sekolah. Sekolah itu menerima dana BOS itu kadang 3-4 bulan baru dapat dananya dari dananya daerah. Cair. Ternyata menunggu itu lagi ya. Iya, menunggu itu. Jadi tidak serta-merta gitu. Jadi situasinya ini serba salah juga ya. Seandainya dana dana bosnya ini juga cairnya per bulan tidak mungkin ditunda, tidak mungkin ditunda gajinya. Pasti mereka. Oke, berarti ini kalau dilihat dari sistemnya semuanya itulah ya keadaannya ini bukan serta-merta dari pihak sekolah, bukan serta-merta dari satu pihak untuk membiarkan para guru honor ini menerima gajinya 3 atau sampai 5 bulan sekali. Itu tidak ada. Itu tidak ada ya. Memang dari situasinya ya, situasi itu memang dan karena birokrasinya seperti itu, terpaksa dilakukan seperti itu. Kalau organisasi sendiri pada umumnya memperjuangkan bagaimana kemarin-kemarin itu supaya penggajian mereka ini supaya bisa per bulan. Iya, supaya lancar lah. Supaya lancar bulan. Kan kasihan gajinya hanya sekian terus. Tapi ya mau di apa? Iya, keadaannya seperti itu. Dengan kondisi seperti ini, Pak, apakah pernah atau mungkin banyak guru-guru honor yang memilih resign dengan keadaan yang nanti 3 atau sampai 5 bulan dapat gaji? Apakah ada situasi di mana mereka memilih istirahat menjadi guru atau bagaimana? Tidak ada. Atau memang masih berjuang sampai sekarang atau bagaimana, Pak?
Sepengalaman Bapak ya? Iya. Ada ya? Kalau saat sekarang ada mungkin yang sudah putus asa, tapi ada juga yang kendati termasuk ada di sekolah saya juga yang datang, Pak kalau boleh saya jangankan itu istirahat. Tidak, jangankan mau digaji hanya sekian, tanpa digaji pun saya siap. Dengan catatan itu saya masih agar tidak terputus di Dapodik itu. Agar nantinya ke depannya dia bisa ikut P3K. Bisa gitu. Maju lagi lebih ini ya. Oke. Nah, selain guru honor itu tadi ada yang disebut guru P3K. Kemudian ada juga istilah yang guru PNS. Sebenarnya apa sih Pak bedanya yang guru honor, yang PNS sama P3K ini apa bedanya? Iya. Kalau guru honor itu kan dia digaji berdasarkan honorariumnya. Kalau dia dihonor oleh daerah, berarti daerah yang harus bayar. Kalau sekolah, dia sekolah. Nah, sedangkan PNS itu kan penggajiannya melalui APBN negara yang gaji mereka. Karena statusnya itu, berarti pegawai negeri sipil. Nah, sedangkan P3K ini pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja. Kontrak. Tapi mereka PNS cuma kontrak. Mereka pegawai negeri sipil tapi dengan perjanjian kerja. Jadi sewaktu-waktu ketika mereka tidak melaksanakan tugas mungkin atau apa? Melanggar kontrak. Diberhentikan. Nah, itu kelemahannya. Tapi mulai dari penggajiannya, kenaikan pangkatnya, hak-hak mereka untuk naik pangkat misalnya, kemudian mendapatkan jabatan sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas, tetap ada itu. Tetap ada ya. Tetap ada. Nah, untuk apakah ini adalah step dari honor, kemudian P3K, kemudian PNS atau tidak? Tidak. Kalau dari sebenarnya tidak seperti itu juga. Iya. Honor ini kan karena mereka belum dapat pekerjaan, belum ada formasi untuk penerimaan pegawai negeri sipil, mereka mengabdi dulu. Ketimbang ilmu mereka tidak tersalurkan, mereka datangilah honor dulu. Tapi kan honor bukan berarti mereka tidak diberi gaji, tetap diberi gaji. Namun penggajiannya seperti tadi itu. Itu bedanya ya antara guru PNS, P3K sama yang guru honor tadi. Mungkin kita bisa membahas sedikit isu tentang keguruan Pak ya. Karena saya pikir isu ini muncul bukan cuma di Bul ya, se-Indonesia mungkin mendapat dampaknya itu ketika ada isu bahwa penghapusan guru honorer tadi. Nah, kalau tadi saya dengar Bapak bilang jumlah saat ini 400 sekian guru ya. Pertanyaannya sebelum kita masuk ke isu tadi adalah kira-kira Pak, kalau misalnya guru honor itu benar-benar ditiadakan, apakah guru PNS dan P3K tadi yang memang sudah ada di sekolah-sekolah itu akan keteteran kerjanya? Kira-kira yang pastinya informasi ini masih simpang siur juga. Apakah mau dihapuskan atau tidak? Maksudnya Pak, mohon maaf bukan menyela. Maksudnya kalau misalnya guru honor ditiadakan, dihapus gitu Pak. Guru-guru honor terusnya dibual lah ya. Dengan data tadi 400 orang lebih. Kira-kira kalau guru honor betul-betul tidak ada, pihak sekolah bakal kerepotan tidak sih Pak? Kerepotan sih tidak ya. Iya, karena dinas pendidikan itu sudah mengakumulasi penempatan dari guru-guru yang ada, pegawai negeri sipil yang sesuai ada kebutuhan sekolah. Iya, namun ada juga sih kekurangannya karena masih belum adanya rekrutmen itu. Jadi secara tenaga itu masih kurang, sehingga tenaga mereka tetap masih dibutuhkan. Kalau untuk mau hilang mau apa, kayaknya itu masih belum jelas. Iya, karena isu kemarin penghapusan guru honor, apakah itu betul Pak atau itu hoax? Karena ada juga kabar yang menyatakan bahwa itu adalah kabar hoax gitu. Bagaimana? Karena ini kan pasti masuk ya ke organisasi PGRI sendiri. Respon guru-guru di dalamnya bagaimana Pak? Iya, kalau itu sebenarnya kementerian ingin menghabiskan rekrutmen P3K ini pada tahun 2023 itu. Otomatis mau dihabiskan dalam artian tidak ada lagi penerimaan tenaga honor di tahun selanjutnya. Nah, jadi itulah yang oleh PGRI mendorong itu. Ya, di samping rekrutmen P3K, kami juga mulai dari tingkat ranting sampai ke PB itu mendorong supaya pemerintah
mempersiapkan juga atau melakukan penerimaan pegawai negeri sipil dari guru ini. Dari guru. Selain P3K ini. Nah, itulah yang sedang kami dorong, termasuk teman-teman yang ada teman-teman guru P3K yang lulus passing grade kemarin yang belum ditempatkan. Nah, itu juga yang kami dorong karena mereka punya hak untuk lulus dan harus ditempatkan. Jadi itulah yang kami dorong ke PB untuk disampaikan ke kementerian. Oh, oke. Berarti situasinya memang bukan dihapus. Bukan ya. Cuma kalau misalnya ada situasional ya sifatnya Pak ya. Kalau misalnya di 2023 nanti bagaimana situasi P3K-nya atau bagaimana tetap ada mungkin ya. Iya, tetap ada. Oke, berarti memang masih tergolong hoax dong berarti Pak ya. Iya, bisa seperti itu. Bagaimana kemarin situasi di PGRI atau rekan-rekan guru, rekan-rekan Bapak menyikapi isu ini pas muncul? Sempat heboh kah atau bagaimana kemarin? Kita tidak terlalu mempermasalahkan isu ini karena memang tujuan pemerintah itu kan untuk menghabiskan tenaga-tenaga honor ini untuk diangkat, diselesaikan, maksudnya diangkat secara keseluruhan melalui rekrutmen P3K tadi. ini. Berarti yang heboh ini cuma guru honor ya? Begini, mereka kan tentunya ada yang mengabdi 5 tahun, 10 tahun. Ada yang sudah tersertifikasi, ada yang belum. Nah, skala prioritas kan ini jelas di yang sudah tersertifikasi, kemudian yang usianya sudah lanjut, kemudian yang pengabdiannya sudah lama, secara otomatis mereka didahulukan. Begitu. Jadi yang belum masuk kategori tadi ini, masuk kategori itu mungkin merasa resah. Kalau sampai ini sudah tidak ada lagi rekrutmen P3K, itu keresahan seperti itu. Oh iya, berarti memang ada hanya pihak-pihak tertentu ya yang sempat heboh kemarin. Nah, mungkin ini diperparah juga dengan berita-berita yang terlalu melebih-lebihkan ya isu-isunya, sehingga ini menjadi panik, jadi panik para guru-guru honor seperti itu. Terutama kan ini untuk teman-teman yang kuliahnya guru, itu kayaknya aduh, sudah mau dihapus guru honor. Iya, itu yang sekolah perguruan tinggi, khususnya PGSD. Kemarin kan PGSD itu sangat diminati, bahkan mengalahkan Fakultas Kedokteran peminatnya di Unpad sendiri. Sekarang ya peminatnya itu berkurang sekali karena isu-isu yang kayak tadi ya Pak. Yang pertama tidak lagi mudah-mudahan pengangkatan PNS itu dari guru itu tetap ada, itu yang PGRI sedang dorong, dan itu yang beralihnya ke P3K ini itu yang mengurangi peminat di perguruan tinggi. Oke, berarti tadi Bapak bilang yang saya tangkap adalah yang PGRI lagi berupaya untuk mendorong bagaimana teman-teman yang guru tadi ini untuk menjadi PNS. Sekarang kan kalau mau jadi PNS rata juga ya sama guru harus ikut CPNS dulu. Apa upayanya ini tanpa CPNS lagi atau hanya dilihat tadi sudah lama, sudah tua, sudah tersertifikasi atau bagaimana? Iya. Kalau kami dari organisasi sendiri, kami malah menginginkan teman-teman yang direkrut P3 ini yang sudah lama mengabdi tidak perlu dites lagi. Hanya yang ke bawah itulah yang melalui testing. Kami menginginkan bahwa pengabdian mereka ini sudah sangat luar biasa. Ada yang sampai sudah 20 tahun. Wah, itu masih kenapa statusnya harus dites lagi? 20 tahun statusnya masih guru. Masih guru kontrak. Iya. Ya, kenapa tidak diangkat saja? Kan itu yang keinginan kami, sehingganya dengan upaya-upaya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh PB bersama kementerian, ya tidak perlu lagi tes ya. Tidak perlu lagi tes untuk kategori-kategori seperti karena itu. Ada aturan dalam rekrutmen harus ada itu, ya tetap dilakukan. Iya, karena cukup kalau 20 tahun sudah luar biasa, apalagi yang mau dinilai dari itu ya. Kalau mau ikut tes lagi, dia mau pegang belajar itu. Apalagi sekarang kan ujiannya basis komputer ya. Jadi memang dengan rekomendasi itu PGRI lagi berupaya. Sudah berapa lama PGRI mengupayakan ini, Pak? Kalau upaya-upaya ini dari tahun ke tahun tetap kita upayakan itu sejak honor ini ada. Tapi masih belum. Tapi namanya berjuang. Iya, betul. Ya, namanya berjuang kadang berhasil, kadang tidak. Tapi PGRI tidak putus asa. Tetap diperjuangkan. Ya, karena PGRI menganggap bahwa tenaga-tenaga honor ini adalah bagian dari profesi guru.
Sehingganya kami tetap memperjuangkan itu. Oke. Nah, kalau tadi itu isu nasional, ini kan di Buol ternyata ada juga isu-isu berkembang bukan akibat sih, karena memang ada beberapa kejadian-kejadian yang turut melibatkan profesi guru tadi itu, Pak. Seperti yang kita tahu bahwa akhir tahun kemarin ya 2021 itu sempat ramai soal diperiksanya kepala-kepala sekolah SD sama SMP ya, terkait penyalahgunaan dana alokasi khusus. Kalau respon PGRI sendiri bagaimana, Pak? Soalnya banyak ini banyak komentar dari netizen terutama di Facebook, mereka mengatakan bahwa kesannya PGRI ini diam. Di mana begitu solidaritas organisasi sesama guru ini gitu. Bagaimana kira-kira pihak PGRI merespon hal tersebut, Pak? Baik, terkait dengan masalah DAK, PGRI tidak diam, PGRI tetap bekerja, PGRI berjuang untuk teman-teman guru yang terperiksa itu. Sebenarnya ini bukan domain saya untuk menyampaikan ini. Bukan ranahnya PGRI juga? Bukan ranahnya PGRI, karena itu menjadi domain APH. Aparat penegak hukum. Karena setiap permasalahan yang ditangani oleh aparat penegak hukum itu tidak bisa ada aparat penegak hukum lain yang bisa menangani. Misalnya di salah satu, misalnya kepolisian atau tipikor misalnya, itu tidak bisa ada institusi lain yang ikut campur di situ. Tapi pada prinsipnya kami dari organisasi tetap melakukan pendampingan buat teman-teman yang terperiksa itu, tetap akan berjuang karena teman-teman ini tidak bersalah. Mereka diperiksa hanya sebagai saksi. Sampai sekarang memang statusnya masih sebagai saksi semua ya. Saksi. Masih bergulir berarti kasusnya sampai sekarang. Sampai saat ini kami belum dapat perkembangan terbaru. Yang jelas masih pada tahapan itu. Masih pemeriksaan itu. Terus masih ya dari kemarin. Tapi saya mendengar kemarin mungkin sudah pada tahap akhir mungkin penyelesaian. Yang jelas teman-teman ini kami dari organisasi apapun bentuknya, kami tetap berdiri depan untuk teman-teman kepala sekolah yang terperiksa ini. Memang cuma kepala sekolah, para kepala sekolah. Oke, berarti sebagai organisasi PGRI tidak diam ya seperti yang di komentar-komentar netizen ya. Cuma kenapa kami tidak mungkin juga berteriak-teriak menyampaikan loh ini kami PGRI berjuang untuk enggak seperti itu. Tidak ada. Jadi dengan kalau misalnya dibutuhkan kontribusinya PGRI siap langsung kasih ini. Cuma kan sampai sekarang belum ada kebutuhan diminta ya secara langsung. Tidak, kami selalu berdiri depan. Kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kami berkoordinasi sebagai organisasi berkoordinasi dengan inspektorat, bahkan dengan pemerintah daerah. Seperti itu yang kami lakukan. Jadi mungkin terakhir ada Bapak yang ingin disampaikan kepada penonton atau rekan-rekan guru mungkin yang juga turut menonton ini, silakan Pak. Iya, baik, buat teman-teman guru, terutama teman-teman guru yang sekarang insya Allah masih harus mengikuti seleksi P3K tahap 3. Selamat berjuang, insya Allah apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian akan terkabul, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa semuanya lulus. Amin. Iya. Kemudian juga teman-teman yang sedang terperiksa ini, harapan kami dia tenang-tenang saja lah. Tenang-tenang saja. Tidak usah gerasa gerusu, panik ya. Tidak usah expose proses-prosesnya, yang hal dan lain hal-hal yang tidak terkait dengan apa yang disangkakan ke Bapak Ibu sekalian. Itu. Biar tidak melebar ya. Kami tetap berjuang untuk Bapak Ibu sekalian. Kami tetap berdiri di depan. Insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Baik, teman-teman, jadi itu dia obrolan sangat berisi sih kalau saya lihat ini dari Ketua PGRI. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya, sudah hadir di Talk, sudah turut merespon positif
isu-isu yang ini kami rangkum dari keresahan-keresahan warga Bol juga sebenarnya. So teman-teman, terima kasih juga sudah nonton video ini, dan jangan lupa kalau kalian punya saran, kritik atau pesan apa saja silakan sampaikan di kolom komentar juga. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di konten-konten menarik selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih.